Halo teman-teman, perkenalkan saya Predi Siswanto. Pada kesempatan ini saya mau berbagi template testing menggunakan Jest. Oke, kurang lebih struktur foldernya kayak gini. Data test, ada report, ada resource, terus ada test dan util ya, ada atau config nanti. Oke, kurang lebih kayak gini. Untuk dokumentasinya, untuk cara pemakaiannya seperti biasa ya, npm run test untuk jalanin tes yang udah kita bikin. Oke, kita langsung aja. Oke, sebelum mulai mungkin kita API apa yang mau kita pakai itu adalah API dari factstor.api.com. Ini untuk kita pakai buat testing API yang kita buat ya. Oke, kita langsung aja buka VS Code-nya. Nah, dari template yang saya buat itu sudah disertain beberapa contoh ya, kayak ada out testing. Nah, ini untuk pemakaian Jest sendiri itu standar ya. Jadi ada tes, terus nanti ada expect-nya ya. Nah, oke. Sedangkan untuk ngebantu kita ngecek API, kita pakai super test. Ini kebetulan request dari super test yang nanti kita tampung, terus kita expect responnya apa aja yang kita mau kita cek. Oke, langsung aja kita coba run. Oke, sebentar ini. Oke, super testnya dia nggak tahu e-commerce ya. Oke, ini harus kita ganti jadi store. Tadi saya ganti nama foldernya, jadi nggak ketemu dia. Oke, kita coba ulang jalanin API-nya ini. Oke, berhasil ya. Untuk testingnya kurang lebih kayak gini, hasilnya pas. Oke, kalau gitu kita lanjut dengan cara yang saya pakai lah. Nah, cara yang saya pakai itu biar simple ya, kalau daripada kita manggil kayak gini terus. Nah, mending kita bikin function sendiri buat ngehandle ini ya. Jadi tes kita lebih clean, lebih lebih gampang kita bacanya, dan kita tesnya lebih gampang, lebih cepat juga ya. Oke, nah kurang lebih template yang saya bikin itu seperti ini. Untuk login sendiri function sederhana, async function, terus ada username sama password ya. Ini untuk menerima parameter username sama passwordnya, terus kita kirim ke body-nya nanti. Oke. Terus ada satu lagi function buat bantu kita buat testing itu nge-get token ya. Nah, untuk untuk API Factstor API ini responnya cuman ngasih token aja ya. Nah, kalau di realnya itu real testingnya itu mungkin banyak ada datanya, tapi kurang lebih sama konsepnya. Jadi tinggal kita arahin aja, kita ambil datanya, terus kita simpan data tersebut, atau kita balikin ya, data tersebut kita balikin. Jadi tinggal kita return tokennya itu, terus nanti kita tangkap datanya di tesnya sendiri. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk tesnya. Untuk pemakaiannya kayak gini, contoh pemakaiannya, kita bikin tes, terus kita panggil si loginnya ini, kita panggil function loginnya, terus kita masukin
parameter email sama password. Email sama username sama passwordnya. Username sama password ini bisa kita lihat di dokumentasi ya. Ini dia ngirim ini, nanti dapatnya ini, dapat responnya seperti itu. Oke, kita langsung coba yang sudah template yang saya buat. Oke, udah fast, statusnya 200 dan dapat token yang ini juga ya. Oke, nah nextnya itu untuk user, kita coba testing untuk API user. Nah dari API ini untuk usernya ini cukup lengkap ya. Ada metode, ada untuk ngambil semua data, untuk nampilin semua data, terus ngambil satu data ya, terus yang lainnya ya, ada update sama delete nya juga, ada add nya juga. Oke, nah kurang lebih kita lihat untuk get all user ini API nya simple, pakai user, terus metodenya get ya, get. Nah terus nanti kita dapat responnya seperti ini, kurang lebih list ya. Nah gimana kita testingnya? Oke, nah kita testing untuk usernya ini. Nah user nah untuk usernya ini kebetulan saya udah bikin juga function buat helpernya ya, buat testernya. Nah di sini udah aku bikin berdasarkan metodenya ya, ada method get, terus nanti dia nerima parameter apa aja, terus nanti kita kirim datanya pakai datanya untuk ngirim request ke API-nya, kurang lebih kayak gitu. Nah di sini juga ada untuk postnya, terus untuk update metodenya put, terus delete metodenya delete ya dari super testnya. Oke, kita langsung coba implementasi beberapa untuk API-nya ini ya. Oke, kita buka tes untuk usernya. Untuk user, nah ini sudah ada satu contoh ya untuk user. Jadi kita pakai ini aja, kita kecilin dulu. Oke, pertama kita import Nah ini e-commerce, ini juga salah, store. Kita perbaiki dulu store, karena sebelumnya namanya e-commerce ya. Oke, nah tadi saya ganti jadi store, jadi makanya salah. Nah kita mulai dari get all user. Untuk real testing itu biasanya kalau kita mau nge-get data, biasanya itu pakai token ya, atau ada autentikasinya. Nah di sini karena kita pakai API-nya bohongan, atau API-nya dari Vector ini, kita bisa dapat respon walaupun nggak kita kirim ya, tapi buat simulasi biar mendekatin testing real case, jadi kita bikin aja ya. Terus kita bikin bloknya tesnya, terus kita panggil metodenya, kita panggil function yang kita bikin sebelumnya itu user, karena dia get ya, jadi users. Terus kirim apa yang mau dikirim, terus nanti kita dapat responnya, terus nanti kita cek responnya apa aja isinya. Oke, kurang lebih kalau kita coba jalanin. Oke, nah ini jalannya agak lama ya. Sebenarnya kalau saya nggak nge-record itu jalannya cepat. Ini karena saya nge-record, jadi jasnya lumayan lambat jalannya ya.
Kalau tanpa nge-record itu cepet adjustnya. Nah, kurang lebih di sini udah sukses. Terus kita lanjut untuk ini kan untuk API nge-get all data ya. Gimana untuk nge-get sebagai get satu data ya. Yang kita berikutnya itu get single user ya. Kalau kita cek di sini dokumentasinya, dia cuma nambahin ID-nya. Terus kita nanti dapat data dengan ID yang kita kirim. Oke. Kurang lebih kayak gitu kita coba bikin. Nah, kita simple ya karena udah kita bikin functionnya, metodenya sama, jadi tinggal kita pakai yang sebelumnya aja. Terus nanti kita update tesnya, apa nama tesnya, terus kita samain aja dengan vektornya. Nah, terus kita lanjut. Di sini dia nggak perlu body. Oke, di sini kita hapus saja. Nah, dia cuman perlu param ya. Paramnya itu ID si. Kalau dari contohnya itu satu ya. Coba kita contoh. Terus nanti kita get list data ya. List data dan harusnya sama ya. Nah, ini karena kita udah satu data. Nah, di sini kalau sebelumnya itu karena ngebalikin list jadi pakai index. Karena datanya satu berarti kita nggak perlu lagi. Oke, kita langsung aja kita jalanin tes single usernya gimana, apakah oke. Ini kurang lebih semuanya pas. Oke, nah di sini saya nambahin function debug ya, bikin function debug untuk ngebantu kita mau lihat headernya apa, terus respon badinya apa, biar kita lebih gampang ngeceknya. Oke, kalau kita kasih true, kita jalanin lagi. Nah, nanti di sini harusnya datanya itu mirip dengan dokumentasinya ini ya. Oke, nah kurang lebih kayak gini log headernya dia ngirim token ya, karena kita pakai token ini. Terus badinya ini ada address, nah terus ada ID. Nah, kita tambahin aja deh ID-nya, kita ngecek apa bener ID-nya ini sesuai ya kayak gitu. Harusnya body sih, body ID, terus ini bikin 3 ya. Kita coba request dengan user nomor 3, ID 3. Kita coba run lagi. Nah, kurang lebih kayak gini harusnya datanya sesuai ya dengan responnya. Jadi ngebantu kita buat ngedebug. Kalau debug true-nya nanti ngelog datanya. Oke, terus kita lanjut sambil nunggu kita akan lanjut dengan metode lainnya ya. Ini kita coba lihat, ini pas. Oke, ini debugnya kita matiin aja, false, atau kita hapus juga nggak masalah. Yang atas kita hapus. Oke, terus kalau kita coba nambahin data ya, nambah data, add user method update. Oke, add new user. Untuk add new user sama, kita tinggal copy aja yang atas, terus kita update tesnya, nama tesnya, terus param untuk nambahin
add new user itu dia nggak ada URL-nya, ini nggak nambahin ID ya. Jadi kita hapus. Nanti kita hapus, kita coba copy data yang dari dokumentasinya. Oke, add new user, ini paramnya kita hapus. Terus kita bikin variabel baru, apa ya, Aris send body, mungkin send body sama dengan ini. Oke, terus kita badinya itu kita kirim di request body sama dengan send body. Oke, nah nanti kita secara dari responnya ini, contoh responnya ini dia akan ngebalikin ID ya. Nah di sini kita komen aja dulu key-nya, terus kita ID-nya ini kalau dari dokumentasinya itu ngebalikin 21 ya. Coba kita ngebalikin 21. Nah kita coba sekalian debugnya true aja deh. Nah kita nggak tahu ngebalikin data apa aja ya. Oke, kita coba run. Kita kecilin dulu. Nah, dari sini data yang didapat itu undefined ya. Kenapa undefined? Coba kita lihat responnya. Oke, sorry teman-teman, di sini saya masih pakai metodenya user ya. Sedangkan harusnya kalau post itu add user. Sorry. Kita coba lanjut lagi, kita coba ulang. Jadi setiap metode saya bikin function masing-masing ya. Kalau kayak delete user, dan kalau update itu put ya. Oke. Nah, di sini sukses, cuman responnya agak beda ya dari dokumentasi. Kalau kita lihat dokumentasinya itu ada banyak, ada email, ada username, tapi nggak tahu somehow emailnya API ini ngebalikin cuman ID dan status ya. Oke, anggap aja ini ya, kalau nah ini kayaknya bug dari vektornya ya. Kita abain aja, kita cek statusnya aja. Harusnya kalau dia kayak gini tinggal kita expect ya. Expect kalau responnya kayak gini, expectnya gimana ya, paling kita cek ID-nya tadi, ID-nya, terus datanya ini, misalnya emailnya ini aku ganti tes.com. Nah kita cek nih emailnya yang kita responnya nanti apakah sesuai dengan yang kita kirim ya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk ngecek API untuk post jika ngebalikin data ya. Kadang kalau nge-create itu ngebalikin sukses juga, sukses aja ya, itu juga ada. Oke, itu email, body email. Oke, nah kurang lebih kayak gini. Terus untuk add usernya udah. Terus kita coba untuk metode update user. Nah update user ini pakai put. Nah function yang aku bikin itu update ya, update user. Jadi kita coba copy yang atas, jangan lupa kita ganti metodenya ini, jangan add user tapi update user. Sudah update user, terus kita kirim. Nah tapi ini dia butuh ID ya teman-teman, jadi kita kirim request
param ya, param sama dengan 7. Oke, kita debug true, dapat. Nah, harusnya email yang kita dapetin itu sama ya. Nah, kalau dari dokumentasi itu responnya seperti apa? Kurang lebih, nah dia ngasih ID yang kita kirim, itu yang didapat ya. Terus kita kalau gitu kita bisa cek emailnya ada, ID-nya ini 7. Kita coba kita kirim, kita coba jalanin tesnya. Add new user, ini bukan add new user ya, tapi update user harusnya. Update a user, namanya kita perbaiki. Oke. Nah, kurang lebih badinya udah ngebalikin, ada tes yang kita kirim ya. Terus enggak dikasih ID ya. Tapi di sini, oh sorry, kalau ini ada ID-nya kok. Kalau update bener nggak? Nah, kan? Oke teman-teman, kayaknya agak beda ya sama dokumentasinya, tapi kurang lebih sama ya. Coba kita cek. Ini udah pakai update user, harusnya udah sesuai sih. Oke, ini dua-duanya error. Sebentar, kita jalanin ulang. Sebentar, kita cek dulu. Kita add new user, update a user. Oke, nyambi dulu ya sambil nunggu. Kita body ID. Nah, kalau dari responnya itu emang nggak ada body ya. Tapi tesnya sesuai ya. Tesnya ini emailnya sesuai. Jadi kayaknya API-nya juga sih yang bermasalah. Oke, kita abain aja. Kita coba jalanin ulang. Oke, nah terakhir metode apa sih? Metode delete ya. Yang belum kita coba itu, kita kalau delete kita pakai metodenya delete user. Kita update dulu ini, namanya delete user. Terus dia nggak ngirim body ya, cuman ngirim parameter aja, ngirim ID-nya aja di URL. Oke, update user ini kita biarin, body-nya kita hapus. Coba. Nah, di sini harusnya dia untuk outputnya ini dia ngebalikin ID. Apakah dia ngebalikin ID atau enggak? Sini kita update dulu. Delete user. Oke, kita jalanin. Nah, ini ada email ini. Harusnya 7 ini emailnya bukan ini sih. Oke, nanti file coba kita lihat. Address email. Nah, kurang lebih kalau 7 tuh emailnya ini ya teman-teman. Berarti udah sesuai sih. Dia ngebalikin ID dan ngasih status 200 ya. Walaupun harusnya kalau nggak delete kan sukses delete kayak gitu. Respon biasanya sih kalau di real testing sih kayak gitu ya. Kalau oke, di sini kita coba hardcode aja di sini. Terus responnya ini ID-nya ini
7 sesuai ini. Coba kita oke lah gitu aja ya. Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk untuk testingnya. Gimana, simple nggak testing pakai Jest? Jadi nggak perlu banyak ngetik-ngetik, tinggal kita pakai testingnya, karena sebelumnya function untuk ngebantu kita ngemanggil setiap API-nya udah kita bikin sebelumnya ya, dan ada template-nya. Nah kurang lebih kayak gini untuk penggunaan template API yang sudah saya buat. Oke. Nah coba kita bikin lagi yang produk ya, yang produk. Oke. Nah teman-teman, saya kebetulan udah bikin CLI generatornya. Contoh, coba kita pakai and node script dot CLI, namanya ini store, foldernya store, terus namanya itu produk, terus di sini kasih parameter ngetes dan API. Oke, udah tergenerate kurang lebih kayak gini teman-teman. Kalau udah berhasil tergenerate, nanti template-nya udah otomatis mirip, udah kebikin. Ini ada, kalau kita lihat di sini ada produk, di sini juga ada produk ya. Nah, kita lihat dulu function helpernya ya. Untuk function helpernya ini sama kayak yang tadi ya. Oke. Functionnya sama, ada products untuk ngeget, metodenya get ini kita kecilin dulu. Oke, nah ini method get yang ada produk untuk get, terus add product itu post, metodenya post, terus yang lainnya ya update, put, dan delete juga udah ada method delete. Oke, terus kita export. Nah di sini kalau function yang kita bikin udah ada, sudah kita bikin, terus kita langsung bisa mulai untuk testingnya. Langsung kita tes. Nah di sini udah untuk generate-nya juga udah ada sampel buat testingnya ya, sampel testingnya. Nah di sini kita pastiin dulu import out, ini kayaknya salah, kita store, kurang store-nya kayak yang tadi. Oke. Nah di sini kita tinggal import function apa aja yang dibutuhin untuk ngetes ya. Misalnya kalau cuman ada satu metode, misalnya get aja ya udah, yang lain nggak perlu dibikin ya, bisa dihapus. Nah ini kebetulan karena lengkap, jadi kita bikin aja, kita impor semua, terus nanti kita coba satu-satu. Pertama kita bikin testing untuk get all product. Kita langsung aja copy tesnya, nama tesnya, terus ini udah sampel ya teman-teman, ini responnya, kita komen dulu, terus kita coba apakah bisa. Oke, nah kalau kurang lebih kalau responnya nanti kayak gini ya teman-teman, ada list yang ada ID, ada harga, dan lain-lain. Oke, kita lihat. Nah ini berarti udah pas ya, berarti import data template yang kita generate itu udah sesuai dengan kebutuhan API ini. Oke, nah untuk nyoba yang lain, misalnya kita mau ngecek ini responnya udah sesuai, kita cek
Oke, kita true aja. Kita mau ngecek apa? Misalnya expect impornya nggak ini ya, kayaknya ada yang aku matiin. Oke, biar gampang kita copy saja respon. Nah, kita cek nih apakah setiap ini karena list, kita coba cek sih apakah semua listnya ini mempunyai key masing-masing. Nah, kita coba cek, random cek aja ya. Kita coba cek 3 ini, ID, title, sama price. Oke, kita coba debug true. Oke, biar kita lihat. Terus body. Oke, ini respon body ya, biar kita gampang dapat badinya. Ini nggak perlu deh, karena dia langsung body ya, ini langsung masuk ke body. Jadi kita tinggal ngecek. Pertama kita cek dulu sih body 0, body indeksnya 0. Yang pertama itu punya ID enggak? ID sama dengan 1 mungkin. 1. Terus kita cek lagi body 0 itu have apa ya, kalau case nya itu sebentar saya lupa case. Oke, kita coba dokumentasinya. Ini kita membuat cek case ya, case to contain case. Kita bisa pakai ini teman-teman. Oke, kita contain dia array ya. Kita mau cek data apa aja yang mau kita cek. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita mau cek ID, terus title, terus harga ya, price. Oke, nah kalau kita jalanin sambil kita debug true, apakah benar responnya ID-nya 1? Oke, nah ini benar ID-nya 1, 2, 3 ya. Lumayan banyak responnya, sampai 30 ya kalau dari contohnya ini. Oke, nah gimana buat ngecek keseluruhan ya, keseluruhan responnya ini apakah mempunyai key yang sama kayak gitu. Simpelnya kita bisa ngelooping ini, atau bisa kalau nggak mau ribet bisa pakai skema validator ya. Nah, untuk saat ini kita abain aja dulu. Nah, kita lebih fokus untuk nyobain template-nya ya. Mungkin di lain kesempatan kita pakai bikin test case yang pakai validasi skema. Oke. Terus kita lanjut lagi, kita pakai yang add ya. Untuk add sendiri langsung aja kita copy namanya, nama testingnya kita samain. Terus kita untuk post ini kita add produk ya, produk. Terus badinya, nah ini badinya ini cuman ini ya dia ngasihnya. Oke, kita kasih badinya ini, atau kalau nggak mau biar lebih rapi, biar lebih enak, kita bikin const send body sama dengan ini. Lupa kopinya tadi. Oke, ini udah. Terus kita kirim ke send body request body kita kirim. Terus parameter, kalau new
create new product itu nggak perlu, jadi kita hapus saja deh, kita hapus. Nah terus responnya ada apa aja, ini sama ya, ada title, ada harga. Nah ini harusnya bisa kita pakai. Ini kalau dokumentasinya ini ngebalikin ID 31. Oke, nah ini karena responnya cuma satu, jadi kita hapus aja indeksnya ini. Oke, kita send. Oke, kita lupa. Oke, ini udah kita tambah ya, tak kirain lupa tadi. Udah kita update add product, jadi udah harusnya pakai method post. Coba kita lihat. Lumayan lama ya karena saya nge-record. Nah gini teman-teman, ini ternyata waktu kita tes ada errornya apa? Oke, bukan 31 tapi 21 yang dia balikin, 21. Nah terus kalau kita lihat tes produk, nah kita coba deh sekalian, misalnya tes produk, misalnya sepatu, judulnya sepatu, deskripsinya kita biarin aja, kita cek, kita tambahin title di sini, kita validasi titlenya itu apakah benar sepatu. Kita tes ulang. Nah kurang lebih gitu teman-teman. Nah untuk metode yang lain, function yang lain harusnya sama ya pemakaiannya, tinggal dipakai. Terus kita lebih fokus ke mikirin data yang mau di-expect apa aja. Jadi kita nggak perlu ngabisin waktu buat bikin bikin ininya ya, requestnya kayak gitu. Jadi kita lebih fokus ke expectednya. Oke, nah kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kalau tesnya kita jalanin semua, kurang lebih oke. Untuk debugnya kita matiin dulu ya, biar nggak lama. Debug, kita cek debugnya masih ada nggak? Oke, yang masih nyala. Oke, sudah. Kita tempat lain, kita lihat untuk di user tadi kayaknya debugnya juga banyak sih. Debug true-nya ini kita hapus saja sekalian biar oke. Debug oke. Oke, kita bisa coba jalanin semua ya teman-teman. Kita jalanin npm run test. Oh ini salah ya, dia ngasih. Oke, nggak apa-apa, ada yang fail buat contoh. Nah ini udah selesai. Nah dari report ini kita dapat satu yang fail ya. Terus kalau kita lihat reportnya yang di generate, kurang lebih kita tunggu sebentar. Kok language not support, sebentar, kenapa dia nggak mau? Sebentar, live server. Oke, hasil reportnya kayak gini teman-teman. Oke, nah di sini cukup enak ya dilihat untuk reportnya ini. Cuman kurang informatif ya, kita nggak bisa lihat yang di expect apa aja. Oke, kurang lebih ini
ini yang errornya dapat, kita bisa lihat. Untuk yang pasnya kita nggak bisa lihat ya, expect-nya apa, dokumentasinya. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman cara make template yang saya buat. Oke, kurang lebih semoga bermanfaat. Jadi kalau mau nyoba template-nya silahkan, semoga bermanfaat, semoga bisa mempercepat testing teman-teman. Oke, thank you. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.